الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik. Pertemuan terakhir kita membahas tentang perbedaan atau persamaan antara Mu'attilah dengan Mumassilah, di mana ini masuk dalam kaidah kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Jadi Mu'attilah itu pada hakikatnya adalah Mumassilah, dan Mumassilah itu pada hakikatnya adalah Mu'attilah. Mu'attilah disebut Mumassilah dari sisi mana? Sebelum dia menolak, dia melakukan tamsil dulu. Ketika datang nas menunjukkan sifat Allah, mereka langsung mengatakan bahwasanya sifat ini sama dengan makhluk. Sama dalam penamaan, hakikat sama. Kemudian karena mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan, maka dia katakan Allah tidak memiliki sifat. Jadi dia Mumassilah kemudian Mu'attilah. Tak kala dia menafikan sifat untuk Allah, jatuh lagi dalam tak kala dia menafikan sifat untuk Allah, jatuh lagi dalam apa? Kalau dia sudah menafikan Allah tidak memiliki sifat, jadi penafian ini mengarahkan mereka kepada menolak. Apa? Dia tamsil dulu, kemudian ta'til. Ketika dia ta'til, katakan Allah tidak memiliki sifat, dia jatuh di mana sini? Antum dah jatuh? Jatuh lagi dalam tamsil. Tamsilnya di mana? Menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, atau sesuatu yang mumtani'at, sesuatu yang tidak boleh. Segala sesuatu pasti ada sifatnya. Segala sesuatu pasti ada sifatnya. Oleh karena itu kaidahnya disebutkan Ibnu Utsaimin, kullu mawjudin la budda lahu min sifat atau sifatain atau aksar min sifat. Aksar min sifat. Baik, kalau Mu'attilah atau Mumassilah dikatakan Mu'attilah karena dia jatuh dalam ta'til berapa kali? 3 kali. Dia mentaktil nas yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat yang Allah menafikan sifat atau menafikan dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak semisal dengan makhluknya. Terakhir
Musafirian. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ta'til. Dari sisi mana ta'tilnya? Kalau dia samakan Allah dengan makhluknya, ta'tilnya di mana ini? Menafikan apa? Makna al-haq. Iya. Makna yang hak untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan disamakan dengan makhluk berarti makna yang hak untuk Allah itu sudah hilang. Iya, mengambil makna yang diserupakan dengannya itu makna yang kurang sebagaimana sifat manusia. Baik. Itu dihafal ya. Itu membawa faedah dari beliau. Baik. Sekarang kita baca masuk dalam bahasan syubhat. Perhatikan ini syubhatnya, kemudian perhatikan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faslun. Ilam anna ba'da ahli ta'wili awrada ala ahli sunnah syubhatan fi nususin min al-kitab wa sunnah fi sifat. Idda'a anna ahli sunnati sarafuha an zahiriha ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل والمداهنة فيه. وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. Muqaddimah dari beliau bahas tentang syubhat. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya sebagian dari ahli ta'wil di sini maksudnya ahli tahrif, ya, ahli tahrif. Kenapa dikatakan tahrif? Karena dia memalingkan nusus dari zahirnya, muncul dari pikiran pada makna yang tidak ditunjukkan oleh lafaz, atau bahasa atau Al-Quran. Dalil aurada ala ahli sunnati syubhatan, ya, mendatangkan kepada ahli sunnah sebuah syubhat, ya. Di syubhat itu sebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, itu apa yang datang terhadap hati, apa yang muncul dalam hati yang menjadi penghalang antara dia dengan kebenaran. Itu syubhat. Apa yang muncul dalam hati yang menghalangi dia, menjadi penghalang antara dia dengan al-haq. Jadi dikatakan syubha. Kenapa dikatakan syubha itu syubha? Karena tushbihul haq, menyerupai al-haq, dikatakan syubhat, menyerupai al-haq. Jadi mereka mendatangkan kepada ahli sunnah sebuah syubhat fi nususin minal kitab wa sunnah fi sifat, dalam permasalahan sifat yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Jadi dia bawa hadis-hadis dari Al-Quran dan sunnah yang berkaitan tentang sifat, kemudian dia perhadapkan kepada ahli sunnah. Idda'a anna ahli sunnati sarafuha an zahiriha, yang dimana dia menyangka, mengaku bahwasanya ahli sunnah ini memalingkan dari zahirnya. Jadi dia datangkan ayat, hadis yang ditafsirkan oleh beberapa ulama ahli sunnah wal jamaah, kemudian dikatakan ini penafsirannya keluar dari zahirnya. Sebagaimana kami kalau menafsirkan juga keluar dari zahirnya. Liulzima, untuk apa? Jadi dia datangkan dengan maksud apa? Liulzima ahla sunnati bil muwafaqah ala ta'wil, supaya dia mengharuskan ahli sunnah juga setuju dengan ta'wil. Ayo sama-sama kita mentakwil. Saya mentakwil, antum juga mentakwil. Jadi dia datangkan dalil bahwasanya ahli sunnah juga mentakwil. Ahli sunnah juga mentakwil.
atau mudahana fihi. Iya, kalau tidak mau setuju, mudahana saja. Artinya mudahana, antum santai. Santai saja. Kalau antum dengar ahlul bid'ah mentakwil, antum diam saja, enggak usah bantah. Iya, enggak usah bantah. Kalau kamu tidak setuju, tidak ada masalah. Kalau kami mentakwil, antum tidak setuju, iya. Kalau tapi antum diam. Antum diam, jangan membantah kami. Itu maksudnya beliau. Apa mereka? Waqala, dia katakan alasannya kaifa tunkiruna alaina ta'wil ma awalna. Bagaimana kalian mengingkari takwil dari apa yang kami lakukan dari takwil nusus sifat bersamaan dengan kalian ini juga mentakwil. Iya. Jadi ini yang diinginkan. Jadi mereka ingin ahli sunnah wal jamaah ikut bersama mereka dalam mentakwil, atau kalau tidak mau, diam. Diam saja. Lemah lembut dong. Ya. Jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Karena kalian juga sama dengan kita mentakwil hadis. Mentakwil hadis tentang sifat, ayat tentang sifat. Jadi sama. Kata beliau, wa nahnu nujibu bi'aunillahi ta'ala. Jawab dari syubhat-syubhat ini, didatangkan syubhat ini, kemudian dijawab dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan dua jawaban. Mujmal, mufassal. Secara ijmal dan terperinci. Mujmal ini dijawab di awal. Ya. Jadi semua syubhat itu dijawab secara mujmal, dijawab oleh beliau di awal kali. Adapun mufassalnya ini sesuai dengan nusus sifat yang mereka datangkan. Jadi kalau diistilahkan akan datang nanti hadis, iya. Jadi setiap hadis kita jawab secara mujmal di awal apa yang disebutkan musannif rahimahullah. Adapun ijmalnya itu sesuai dengan hadis yang mereka datangkan. Kata beliau, أما المجمل فيتلخص في شيئين أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه الكلام فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل ويظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهاتهم يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, adapun secara mujmal, fayatakhallasu fi syai'ain, diringkas dalam dua, kesimpulannya ada dua. Kata beliau, ahaduhuma annana la nusallim, kita tidak menerima bahwasanya tafsir salaf untuk nusus sifat itu adalah pemalingan dari zahirnya. Kita tidak terima. Iya, kan mereka katakan kalian ini memalingkan nusus dari zahirnya. Iya, dengan beberapa hadis mereka akan datangkan. Kita katakan tidak. Kami tidak menerima. Iya, kami tidak menerima bahwasanya salaf itu memalingkan zahir nusus. Iya, kami tidak menerima hal itu. Kenapa?
Fa inna zahirul kalam ma yatabadaru minhu minal ma'na. Karena zahir kalam itu apa yang muncul darinya ketika dari lafaz, ya. Wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaq. Itu berbeda dengan siaknya. Jadi kadang satu lafaz sama, tapi beda makna dari sisi siak. Memang kalau kita di awal kali melihat lafaznya, itu muncul, itu zahirnya, iya, itu zahirnya. Tapi ketika dimaknai, dilihat dari siak kalimat, itu beda. Dan itu bukan sorf. Itu bukan sorf kalam. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, berapa hal, ya. Wama yudafu, yang ini yang kemudian yang selanjutnya, wama yudafu ilaihi kalam, dan apa yang disandarkan kepadanya ucapan ini, kalimat. Itu kadang, iya, penyandaran atau siak kalimat, itu kadang membuat satu lafaz berbeda. Iya. Membuat satu lafaz berbeda yang tidak mungkin kita maknai secara zahirnya yang muncul dalam pikiran. Seperti Korea yang kemarin. Ya kan? Ada Korea dimaksudkan apa? Sukan. Iya. Ada Korea yang diinginkan adalah tempatnya, kampungnya. Iya. Ahlul Korea dikatakan. Kalau dikatakan Korea di situ, semakna dengan yang pertama, cocok tidak? Tidak bisa dikatakan ahlu sukan. Sukan itu ahlu, orang yang tinggal. Ahlu juga ahlu. Jadi tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Di ayat sebelumnya dikatakan Al-Korea itu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin kampungnya. Iya, kampung tidak. Mana ada dosanya kampung? Iya, tidak ada taklifiyah terhadapnya. Berarti mengharuskan Korea di situ apa? Hah? Ahlu sukan Korea, ahlu Korea. Jadi kadang seperti itu, dari siak kalimat atau apa yang disandarkan kepadanya itu membuat maknanya berbeda dengan satu lain dengan yang lainnya. Sama juga, ya. Ma indaka illa Zaid. Iya. Ma indaka illa Zaid. Dikatakan tidak ada yang di sampingmu kecuali Zaid. Berarti tidak ada yang lain. Zaid tadi. Dikatakan Zaid indak. Iya, sama tuh. Dikatakan ma Zaidun illa indak. Tidak ada Zaid kecuali pasti di sisimu. Apa maksudnya? Yang tadi membatasi tidak ada yang di sampingmu kecuali Zaid. Tidak ada seorang pun. Iya. Perhatikan. Yang kedua, ma Zaidun illa indak, artinya Zaid itu tidak kemana-mana, di mana di sampingmu. Tapi tidak mengharuskan, tidak ada yang lain. Sama kalimatnya, Zaidun indak illa. Ma, sama. Tapi dari siaknya itu membedakan maknanya. Apa dikatakan sorf ini? Nah, itulah bahasa. Iya, kalau orang tidak belajar bahasa, iya. Dia akan sorf. Kenapa? Karena dia tidak paham. Iya. Makanya kita tidak terima bahwasanya salaf ini memalingkan makna dari zahirnya. Kenapa? Karena penguasaan terhadap bahasa itu ada sama mereka. Jadi ketika mereka memaknai, itu yang dia paham dari bahasa. Adapun orang yang tidak paham bahasa, ya berjalan apa adanya. Karena ukurannya di mana? Ukurannya di akal. Ukurannya di akal-akal mereka. Fa innal kalimat yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkibil kalam. Ini sudah. Kalimat itu berbeda. Maknanya sesuai dengan susunan kalimat, kalam. Wal kalamu murakkabun min kalimatin wa jumal. Dan kalam itu tersusun dari beberapa kalimat dan jumlah. Yuzhiru ma'naha wa yata'ayyanu bi dhammi ba'diha ila ba'd. Akan nampak maknanya dan akan menentukan dengan dikumpulkan dari satu kalimat ke kalimat yang lain untuk menampakkan makna yang diinginkan. Jadi jangan putus kalimat satu persatu, enggak. Tapi disusun supaya jelas apa yang diinginkan. Kalau antum putus, sama wailul lil musallin. Sudah, antum ceramah pakai ini. Wailul lil musallin. Apa maknanya kalau ini? Ceramah orang sholat, berarti jangan sholat. Lafaznya jelas. Wailul lil musallin. Ini kalau anda ambil setengah, iya jelas. Iya kan?
tapi sambung supaya jelas yang mana yang orang celaka ketika sholat, yang mana qaulul lil muslimin alladzina hum fi salatihim sahun. Ini dia. Iya, orang yang lalai dengan sholatnya. Iya, celaka mereka. Mereka mengabaikan sholat. Mengabaikan sholat. Ini dari si kalimat yang menunjukkan makna. Kalau diambil setengah-setengah, itu tidak akan dilihat. Tidak akan nampak apa yang diinginkan. Kata beliau yang kedua, annana law sallamna. Sekarang, tadi kita tidak terima, jelas. Sekarang, mimbab tanazzul. Ya, oke lah. Kita terima. Annana law sallamna anna tafsirahum sarfun laha an dhahir. Oke lah, kalau misalnya tafsirnya ini memang keluar dari zahir. Taruh misalnya, ya. Fa inna lahum bidzalika dalil min al-kitab wa sunnah. Sekarang, kalaupun mereka menafsirkan keluar dari zahirnya, tapi ingat, mereka keluar dari zahir kalam itu tidak dengan cuma-cuma. Tapi mereka membawa dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya? Kata Nabi SAW, la tasubud dahr, fa inna Allah huwa dahr. Apa maknanya ini? Hah? Dahr, apa maksudnya dahr? Zahir kalam dikatakan dahri nama dari nama Allah. Karena fa inna la tasubud dahr, fa inna Allah huwa dahr. Tiga. Allah mengatakan dia dahr. Ya kan? Zahir kalam apa? Hah? Bahwasanya nama Allah itu dahr. Ini ditetapkan oleh beberapa ulama. Hazm, Muhammad, Sufiyah juga. Iya. Tapi jamaah dikatakan ad-dahr di situ maknanya sesuai dengan tafsir apa yang datang setelahnya. Uqallibul laila wan nahar. Berarti malikud dahr. Kenapa? Dia yang membolak-balikkan waktu. Sarful kalam. Naam, sarful kalam, tapi bidalil. Yang dinamakan apa? Tafsir. Iya, tafsir. Jadi ini taruhlah misalnya kita terima, ya, oke lah. Ahlussunnah wal Jamaah sarful kalam an zahir. Naam, tapi pemalingannya ini dengan dalil yang dinamakan apa? Tafsir. Tafsir. Iya. Kalau mereka takwil tidak ada dalilnya dikatakan apa? Tahrif. Jadi beda. Sama-sama takwil, tapi kapan pakai dalil? Takwil, tafsir. Kapan tiada dalilnya? Namanya apa? Namanya takwil, tahrif. Iya, perbedaan yang sangat jauh. Imma muttasilan. Nah, ini muttasilan tadi. Ya, bersambung tadi. Au munfasilan. Munfasilan, muttasilan tadi. Karena hadisnya itu bersambung. Bersambung tadi hadisnya. Ya. Au munfasilan. Munfasilan apa yang dikecualikan oleh misalnya akal. Ya. Atau hissiyah. Saya kasih contoh. Wa khalaqa kulla syai' wa qaddarahu wa khalaqa kulla syai' fa qaddarahu taqdira. Sekarang wa khalaqa kulla syai'. Lihat. Kulla syai' ini apa? Kalau istilah usul apa? Umum. Berarti semuanya. Sampai apa? Sampai sifat. Allah menciptakan sampai sifat-sifatnya pun diciptakan. Itu maksudnya. Khalaqa kulla syai'. Ya? Tapi dikatakan tidak. Dikecualikan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mengecualikan? Akal. Akal yang mengecualikan. Tidak mungkin Allah menciptakan sifatnya. Sifat itu bersambung dengan yang punya sifat. Sedangkan saya tanya, kalau sesuatu bersambung dengan sesuatu yang pemilik ini, berarti pemilik juga apa? Makhluk. Sekarang bisa kita katakan Allah makhluk? Karena kau katakan sifatnya makhluk? Bisa? Tidak bisa. Kalau kau katakan sifat Allah makhluk, berarti harus berpisah dengan apa? Dengan Allah. Itu tidak mungkin. Sifat itu bersambung dengan pemilik sifat. Sama kalau kita, ini tangan. Tangannya siapa ini? Tidak mungkin sebenarnya tangannya rezeki. Bisa saya katakan tangannya rezeki ini? Tidak bisa tanganku karena apa? Bersambung dengan
Iya, ilmunya 100%. Kan? Itu kata ilmunya sebulan. Bisa? Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena itu berada pada 100%. Jadi sifat itu bersambung dengan yang memiliki sifat. Oleh karena itu dikatakan Allah tidak mungkin menciptakan apa? Sifatnya. Itu akal. Sekarang yang dikocokkan oleh hissi. Itu damiru kulla syai'. Ya kan? Zahir ayat kulla syai' berarti semuanya. Semua makhluk diporak-poranda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di kisah Nabi Lut kalau tidak salah. Perhatikan. Sekarang, apakah kulla syai' zahirnya kita ambil atau tidak? Tidak, karena dikecualikan oleh hissi. Lihat, langit dan bumi masih ada atau tidak? Masih ada. Jadi memalingkan lafaz dengan dalil itu boleh. Dalilnya muttasil atau munfasil. Munfasil. Ini ada di pembahasan di mana? Usul fikih ada ini. Usul dikecualikan oleh akal, hissiyah, syariat, tapi dikatakan apa? Istisna al-munfasil. Istisna al-munfasil. Dia terpisah. Kata beliau, walaysa li mujarradi syubhatin. Bukan sekedar syubhat saja. Iya, itu bukan sekedar syubhat saja, yaz'umu as-sarif. Yang disangka orang yang memalingkan nas ini adalah barahin wa qat'iyat. Itu dalil-dalil tertentu, dalil-dalil pasti. Iya. Yang memalingkan nas dari zahirnya. Yang dimana yatawassalu biha ila, yang dia pakai untuk menafikan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang Allah nafikan. Begitu pula Pak Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dua jawaban mujmal, mujmal. Jadi ini kalau dikatakan datang nanti misalnya al-hajar aswad yaminullah fil ard, mereka katakan syubhatnya bahwasanya yaminun hajar aswad ini dikatakan yaminullah fil ard, dikatakan zahir ayat al hajar aswad ini itu adalah sifat dari sifat Allah. Itu zahirnya. Kita katakan dijawab dengan dua jawaban tadi. Kita tidak menerima bahwasanya para salaf memalingkan apa? Memalingkan ayat dari zahirnya. Itu yang pertama, karena zahir ayat itu kadang berbeda-beda dengan apa? Dengan siap kalimat. Apa yang disandarkan padanya, apa yang ditarkib, Yang kedua, kalau kita terima, perhatikan, kalau kita terima berarti mereka memalingkan dengan dalil. Itu dia, jawaban mujmal. Jadi setiap dalil yang mereka bawa kita jawab dengan dua jawaban ini. Kemudian jawaban mufassalnya kata beliau di sini apa? Maqala rahimahullah ta'ala, wa amma al-mufassalu fa'ala kulli nassin uddu'iya anna as-salafa sarafuhu an zahirihi. Wa linumathila bi amthilati at-taliya fanabda bima hakahu Abu Hamid al-Ghazali an ba'dil hanbaliyati annahu qala inna Ahmad lam yata'awwal illa fi thalathati asya' al-hajarul aswadu yaminullahi fil ardi وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وإني أجد نفس الرحمن nafas di fathah fa-nya ajidu nafasa وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مجموع الفتايا وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. طيب. Kata beliau, amal mufassal,
Fa'ala kulli nassin idda'a anna as-salafa sarafu an zahiri atau zahirihi. Adapun secara terperinci jawaban untuk mereka ini, maka setiap nas ya mereka sangka bahwasanya salaf telah memalingkan dari zahirnya. Kita jawab dari nas itu sendiri. Ya. Jadi dia datangkan nasnya, kita jawab dengan nas itu sendiri. Ya. Wal numatsil bil amsilati taliyah. Ada contoh, ada berapa? Belasan ya. Ada 14, 15. Ada 15 contoh yang didatangkan oleh musannif rahimahullah. Ya. Fanabda bima hakahu Abu Hamid Al-Ghazali. Iya, namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ini tiga. Ada Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 7 kali. Tapi ini Mu'tazili. Namanya 7 kali Muhammad. Iya, mudah ya, hafal kakeknya. Saya mau Muhammad. Bapak Muhammad. Kakek Muhammad. Iya, kakek bapak Muhammad. Kakeknya kakek Muhammad. Iya. Muhammad 7 kali. Kalau ini 3 kali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. An ba'dil Hanabilah annahu qala inna Ahmad lam yata'awwal illa fi salasati asya'a. Bahwa Imam Ahmad itu tidak mentawil hadis nusus sifat kecuali 3 saja. Al-Hajar Aswad, iya. Yaminullah fil ardh. Ini yang pertama. Wa qulubul ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Ini usbu'ain berapa bacanya? 10 ya. Iya, insyaallah. Antum baca dari atas dari bawah, antum tidak akan salah. Mau Baik. Wa inni ajidu nafasar rahmani min qibalil yaman. Nafas ya. Kalau nafs itu jiwa, itu sifat. Ada yang mengatakan sifat, ada yang mengatakan zat. Berselisih ulama. Naqalahu an Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa qala, ini Ibn Taimiyah, hadhihi al-hikayah kadhibun 'ala Ahmad. Ala Ahmad. Jadi hikayah ini 3 ini itu dusta terhadap. Jadi Imam Ahmad tidak ada mentakwil hadis. Tidak ada. Ini dusta. Baik. Bagaimana cara jawabnya? Kalau misalnya mereka katakan ini hadis ditakwil. Ya. Dari zahirnya. Sekarang apa zahir ayat? Kata beliau yang pertama. Sudah dibaca? Belum ya? Kita ambil 1. Saya rencana ambil 3. Tapi tidak bisa. Ya. Kita ambil 1 insyaallah cukup. كما قال رحمه الله تعالى المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. Iya. Al-Hajar Aswad yaminullah fil ard. Jadi zahirnya apa ini? Iya, Al-Hajar Aswad itu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini zahir nususnya. Karena dikatakan Al-Hajar Aswad yaminullah. Tangan Allah. Iya. Tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Fil ard, di bumi. Ini zahirnya. Kita katakan tidak. Kita katakan Hajar Aswad bukan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk.
Bagaimana kita bawa hadis ini? Dia jawab. wal jawabu anhu annahu Jawabannya dari sisi sanad dan matan. Lihat. Sanadnya dan matanya. Ini detail ini. Tidak bisa lari dia. wal jawabu anhu annahu haditsun batil. Batil ya. Kalau batil berarti sudah selesai. Selesai. Hadisnya hadis batil. Iya. Tidak sahih. Kalau sahih, kalau tidak sahih berarti ya, intahal amr. Sudah, خلاص. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. انتهى كلامه. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. Sudah. Sebutkan Ibnu Jauzi hadis tidak sahih. Ibnu Arabi hadis batil. Jangan menengok. Iya. Syekh Islam Taimiyah rawi Nabi SAW mengatakan sahabat meriwayatkan dari Nabi SAW bi isnadin la yathbut. Iya. Tidak sahih. Jadi kata beliau wa ala hadza fala hajata lil khawdi fi ma'na. Tidak ada hajat untuk kita berdalam-dalam memikirkan maknanya. Kenapa? Tidak sahih. Iya. Tapi kata beliau, لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق itu bagus. ولم يطلق فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. Lihat ya, Masya Allah ini kalau tadi dari sisi apa? Dari sisi sanad. Sekarang dari sisi mata. Kata beliau, lakin qala Syekh Islam Taimiyah والمشهور يعني في هذا الأثر yang terkenal dari asar ini datang dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ucapan Ibnu Abbas diriwayatkan beberapa dari imam. Kata Ibnu Abbas, qala al-hajar al-aswad yaminullah fil ard. Hajar aswad tangan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Faman safahahu wa qabbala. Jadi ini hajar aswad. Siapa yang menyentuhnya kemudian dia cium. Faka'annama safaha Allah wa qabbala yaminah. Seakan-akan dia itu menyentuh Allah Subhanahu wa taala dan mencium tangannya, tangan kanannya. Ini dari apa namanya? Lafaz yang datang dari Ibnu Abbas. Sekarang hadisnya jelas, sudah ya. Kalau hadisnya sanadnya, sekarang berbicara dengan matan. Datang dalam riwayat Ibnu Abbas. Al-hajar aswad yaminullah fil ard. Ini semisal dengan hadis. Kata beliau, "Man tadabbara al-lafzul manqula." Siapa yang melihat ya, memahami dari lafaz yang dinukil ini, tabayyana lahu annahu la iskala fi. Tidak ada iskal. Tidak ada iskal, tidak ada dai hal yang mengajak kita untuk menafsirkan bahwasanya hajar aswad itu adalah sifat Allah. Tidak ada.
Kenapa? Fa innahu qala yaminullah fil ardh wa lam yutlaq. Tangan Allah di bumi. Tangan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Dan ucapan 15 tidak dimutlakkan, tidak ada. Artinya dia muqayyad. Yaminullah fil ardh. Fa yaqulu, dan tidak diitlakkan. Tidak diucapkan secara mutlak. Bal muqayyad, fa yaqulu yaminullah. Kalau ini apa? Mutlak. Kalau yaminullah fil ardh muqayyad. Tahu mutlak, tahu muqayyad, tahu? Iya. Fatahriru raqabah. Ini apa? Mutlak. Fatahriru raqabati mu'minah. Ini apa? Muqayyad. Iya. Baik. Jadi ucapan 15 itu muqayyad fil ardh. Tidak dikatakan yaminullah faqat, khalas. Kata beliau, wa hukmul lafz muqayyad yukhalifu hukma al-mutlaq. Jadi hukum lafaz yang diikutkan sesuatu, disifati atau dikait dengan sesuatu lafaz yang lain, itu berbeda dengan hukum mutlak. Iya, hukum mutlak. Kalau yaminullah sama katakan yadun. Yadun. Ini mutlak atau muqayyad? Mutlak. Yadun. Apa mana tangan? Apa kalau dikatakan tangan? Tangan. Ya kan? Ini mutlak. Sekarang, kalau saya katakan yadullah atau yadu fulan. Tangannya yang tadi mutlak. Saya bilang tangan. Tergambar pikirannya. Mananya tangan sama antum? Iya. Kalau saya katakan tangannya Rizki. Apakah sama tangan yang antum gambarkan tadi dengan mutlak ini, dengan muqayyad tangannya Rizki? Tidak sama, jelas. Jadi hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Jadi ucapan yaminullah fil ardh. Yaminullah fil ardh. Iya. Di bumi. Tangan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di bumi. Tidak menunjukkan bahwasanya itu adalah sifat Allah karena disebutkan apa? Di bumi. Kemudian yang memperjelaskan lagi kata beliau, "Tsumma qala faman safahahu wa qabbala fa ka'annama safaha Allah wa qabbala yaminah." Iya. Kemudian kata beliau, siapa yang menyentuhnya dan menciumnya maka seakan-akan lihat. Jadi siapa yang menyentuhnya dan menciumnya? Ini apa? Hajar Aswad itu. Ya, Hajar Aswad. Dia pegang, sentuh kemudian dia cium. Kata beliau, kata Ibnu Abbas, fa ka'annama safaha Allah wa qabbala yaminah. Maka seakan-akan ya, dia itu menyentuh Allah Subhanahu wa taala dan mencium tangannya. Sekarang kata beliau, wa ma'lumun ada di situ. Wa ma'lumun anna al-mushabbaha ghairu mushabbaha bi. Tidak ada. Itu tulis itu. Itu ada dari ucapannya. Dinukil oleh beberapa muhakkik, itu ucapan dari Ibnu Taimiyah. Wa ma'lumun anna al-mushabbaha ghairu mushabbahi bihi. Iya. Sama dengan sifat ru'ya. Apa? Siapa yang hafal hadisnya? Iya, apa? Innakum satarawna rabbukum kama tarawna al-qamar. Dia. Ya. Seperti itu. Jadi kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat apa? Melihat bulan. Itu dia. Jadi bulan dengan Rabb itu berbeda.
bulan dengan rob itu berbeda. Tapi disamakan dari sisi apa? Cara melihat. Penyamaannya di situ. Sama dengan ini. Dikatakan siapa yang mencium, memegang dari Hajar Aswad dan menciumnya, itu seakan-akan dia menyentuh. Perhatikan, seakan-akan dia menyentuh. Sekarang siapa yang disentuh? Hajar Aswad. Bukan siapa? Bukan Allah. Kalau dikatakan Allah yang disentuh, ya, berarti Allah Subhanahu wa taala di mana? Di bumi. Iya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala fil ulu. Iya. Jadi siyak ayat itu apa namanya? Mengharuskan bahwasanya Al-Hajar Aswad itu bukan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana disangka oleh ahlul bid'ah dari zahir ayat, dari zahir hadis. Kata beliau, wa hadha sharihun fi anna al-musafiha lam yusafih min Allah aslan. Ini jelas. Jadi orang yang menyentuh itu pada hakikatnya tidak menyentuh tangan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Walakin syubbiha. Akan tetapi disamakan biman yusafi Allah. Orang yang menyentuh Allah Subhanahu wa taala, menciumnya. Kata beliau, fa awwal hadis wa akhir yubayyinu anna al-hajar laysa min sifatillah. Jadi awal hadis apa? Muqayyad, diqayyad dengan fil ard. Ya, muqayyad dengan fil ard. Kemudian yang kedua, di akhir hadis, faman safaha faka'annama safaha Allah wa qabbala yaminah. Ini akhir dari dan awal dan akhir hadis itu menjelaskan, tidak menunjukkan bahwasanya yaminullah atau Hajar Aswad itu adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Iya, karena dikuat dengan fil ard, di bumi. Di bumi. Ya. Kemudian dari lafaz ini disorehkan lagi atau dijelaskan lagi dengan lafaz kedua dari sambungan asar dari Ibnu Abbas, faman sofaha, dan ini semakin memperjelas lagi bahwasanya apa namanya? Hajar Aswad itu bukan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan dari tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kalau kita katakan tangan Allah itu, iya, berarti Allah Subhanahu wa taala bersentuhan dengan makhluknya. Ya. Bersentuhan dengan makhluknya. Dan ini tidak mungkin. Ini mazhab dari Hululiyah. Akan datang nanti di hadis kedua. Qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Iya. Mereka katakan zahir ayat Allah Subhanahu wa taala memasah dengan makhluknya. Bersentuhan dengan makhluknya karena hatinya di mana? Di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini akan dibantah lagi dari sisi bahasa. Walaupun hadisnya sahih tapi dibantah dari sisi bahasa dan siap kalimat. Insyaallah nanti mungkin di besok ya. Ada insyaallah besok. Semoga kita bisa ambil dua besok. Baik. Anna al-mushabbaha ghairu mushabbih bih. Mushabbaha itu Allah Subhanahu wa taala. Wal mushabbaha bih, iya, diserupakan dengannya apa? Itu di Hajar Aswad. Iya. Dia dua kali. Qabl wa ba'd. Qabla at-ta'til wa ba'da at-ta'til. Jadi kalau dia katakan Allah tidak memiliki sifat, berarti mereka menyatakan sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Atau sesuatu yang mumtani'at. Ma'dumat wal mumtani'at. Wal mustahilat juga. Karena tidak ada sesuatu pasti ada. Ada sifatnya. Ada sesuatu yang ada sifatnya. Tidak ada. Sesuatu pasti ada sifatnya. Paling sedikit dua. Paling sedikit apa? Dua. Wujud. Ini satu. Yang kedua, wajib wujud atau jaizul wujud. Atau mungkin wujud. Itu saja.
tidak keluar dari situ. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.